Aroma rempah kapulaga tercium kuat dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, saat sekelompok tani mengeringkan bulir demi bulir biji kapol, sebutan warga lokal terhadap kapulaga sebelum dijual. Tak lagi mengandalkan sinar matahari yang dinilai kurang efektif, terutama saat cuaca sedang tidak menentu. Petani kini bernapas lega setelah mendapatkan alat pengering modern yang bahkan bisa memangkas waktu pengeringan dari semula 3-4 hari menjadi 8 jam. Alat pengering modern tersebut adalah satu dari sederet bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam melaksanakan mandatnya untuk menciptakan manfaat berganda, khususnya bagi penduduk Kabupaten Pangandaran yang mayoritas penduduknya merupakan petani kapulaga. Menggunakan teriknya panas matahari yang keringnya kurang lebih 3 sampai 4 hari baru bisa dijual. Setelah ada alat pengering ini 8 jam sudah saya jual, alhamdulillah. Kualitasnya cukup menggembirakan. Pokoknya jempol, bagus. Kalau istilah bahasa Sunda itu kan cepat cair ya gitu. Jadi dari mulai pengambilan dari ladang ya, dari kebun nyampe di rumah 1-2 hari udah bisa jadi uang. Bantuan lain yang diberikan antara lain pembekalan dan pendampingan kepada para petani mengenai aspek legal hingga teknis penjualan di pasar ekspor. Dalam hal ini, LPEI berkolaborasi dengan Kemenku 1, yakni Bea Cukai, seraya mendorong terbangunnya ekosistem ekspor yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kita mensosialisasikan bagaimana agar para petani ini atau para pengusaha kapulaga ini bisa ekspor kapulaganya ke 5 benua. Nah, itu kita beritahukan bagaimana tata laksana ekspor itu seperti apa, bagaimana langkah-langkahnya. Itu kita beritahukan mulai dari teknisnya ya, mulai dari memiliki NPWP, NIB, sampai submit PEB, sampai barang itu betul-betul nanti akhirnya bisa berangkat ke luar negeri gitu. Melalui pembekalan tersebutlah kesejahteraan para petani dapat meningkat setelah terbit dokumen kepabeaan untuk ekspor barang PEB, sehingga ekspor kapulaga tidak perlu melalui pihak ketiga agar memperoleh harga jual lebih tinggi. Kita dari tahun 2020 sampai 2023 selalu ada program dan kegiatan yang kita berikan baik dari APBD Kabupaten Pangandaran maupun yang kita ajukan melalui Dirjen Horti, yaitu berupa benih, bantuan benih, saprodi, gitu, seperti itu, obat-obatan, pupuk. Pemberian itu tentu akan kurang maksimal apabila petaninya sendiri, sumber daya petaninya tidak diberikan pelatihan. Tentu ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi petani sendiri. Entis menjadi salah seorang petani yang mengecap manisnya bisnis kapulaga. Selain dapat menghidupi keluarganya, rupiah yang didapat dari rempah kapol juga membawanya meraih rumah dan kendaraan impian. Alhamdulillah ya, untuk mencukupi keluarga nomor satunya untuk ya anak lah. Ya alhamdulillah dia ingin punya sepeda motor yang ya nggak ketinggalan sama orang lah gitu. Saya alhamdulillah dibeliin, sama saya juga beli tanah sedikit, beli tanah juga di sini uangnya dibagi-bagikan gitu. Ya sama rumah itu diberesin, rumah itu
dari hasil kapal itu juga. Bahkan menjadi seorang petani kapulaga pun memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak muda dan generasi Z seperti Rika Hanifah, perempuan berusia 24 tahun. Saya lebih memilih berkecimpung di dunia pertanian karena sedari kecil saya diajari oleh keluarga saya untuk berkecimpung di dunia pertanian. Dan di dunia pertanian ini adalah pekerjaan yang diturunkan oleh nenek moyang saya yang harus saya jaga. Karena di tahun ini dan generasi saya sudah tidak banyak yang meminati untuk menjadi petani. Kalau tidak saya ya siapa lagi? Menjamurnya petani kapulaga di Kabupaten Pangandaran itu pun tidak lepas dari peran Kun Herawanto yang mengajak ribuan petani untuk menyemai tanaman rempah tersebut. Pasalnya, kapulaga merupakan komoditas pertanian dengan harga tertinggi di Pangandaran. Harganya pernah tembus Rp340.000 per kilogram. Sementara saat ini, harganya berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp95.000 sesuai tingkatan kualitas kapulaga yang ditentukan berdasarkan kandungan kadar airnya yang diharuskan di bawah ambang batas 20%. Ada yang lebih penting bahwa kenapa kapulaga kita kembangkan. Kapulaga ini bukan hanya sekedar memiliki nilai ekonomi, tapi ada nilai sejarah yang sangat luar biasa karena kapulaga merupakan kategori tanaman rempah dan di mana Indonesia pernah berjaya di rempah. Dan alhamdulillah hari ini pengembangan kapulaga khususnya di Pangandaran bagi dataran-dataran tinggi cukup menjadi sebuah budaya di masyarakat. Lewat asosiasi dan badan usaha milik petani, Kun ingin para petani berdaya dengan turut mengantarkan tanaman itu ke luar negeri. Kun ingin petani berkontribusi untuk bangsa dan bisa menyaingi negara lain, seraya menjadikan kapulaga sebagai oase kehidupan yang baru. Jejak kejayaan rempah Nusantara di Pangandaran pun tergambar dari infrastruktur otentik jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang yang menjadi nadi distribusi hasil pertanian masa lampau. Keberadaannya pun bahkan masih terlihat jelas di beberapa sudut kota. Pemirsa, di belakang saya saat ini merupakan jembatan Cikacepit, infrastruktur yang masih berdiri sebagai saksi sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia karena menjadi penghubung antara Banjar, Pangandaran hingga ke kawasan Cijulang. Ini juga menjadi jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Sementara 50 meter ke arah selatan terdapat terowongan Hendrik yang juga menjadi rangkaian dari lintasan perkeretaapian ini. Dua infrastruktur ini memiliki nilai sejarah yang sangat panjang terhadap sejarah di Indonesia karena menjadi penghubung dan juga jalur distribusi rempah yang menjadi unggulan Indonesia dari sejak dulu, termasuk komoditas kapulaga yang menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Pangandaran ini hingga saat ini. Kebangkitan rempah Nusantara di Pangandaran juga menular hingga ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Para petani yang guyup bersinergi dengan badan usaha milik desa BUMDes setempat
hingga sukses mengantarkan komoditas jahe gajah tampil sebagai wajah Indonesia di mata dunia.